Lanjut. Sudah ya? Ya, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, jelas ya. Yang ketiga, eh, kebanyakan sebagian besar orientalisme itu yang mengawali bahkan apa ya? eh, pentolan-pentolannya itu berasal dari orang-orang pendeta gitu ya. Orang-orang yang berada di gereja itu sendiri, ya kan. Kemudian mereka terdorong karena ingin memenangkan agama Kristen atas agama Islam, ya kan. Buktinya apa? Ini contohnya nih, contohnya. Dua orang ini adalah julukannya adalah Bapak Orientalisme gitu. Yang mengawali Orientalisme ada dua orang nih, dua orang besar. Jadi kalau orang-orang Orientalis menganggap ini dua orang ini adalah seperti apa ya, ulama besar mereka, syekh besar. Yang pertama Sylvester Athani. Ini adalah Baba. Baba itu apa ya kalau di ya paus ya kan. Jadi dia ini dulu belajar ke Andalus tahun 8 sampai 10 Hijriah, ya kan? Di antara tahun itu Sylvester Athani namanya Gilbert nama aslinya. Meninggal tahun 1003 Masehi. Dia pergi ke Andalus, belajar di Jamiah di Andalus. Pada saat itu Islam lagi berkembang pesat di Andalus, ya kan, Daulah Umayyah yang Andalus. Jadi berkembang pesat, jadi pusat ilmu di dunia. Jadi dia belajar bersama orang-orang Islam pada masyayikh, dia halaqah. Dia tertarik dengan banyak ilmu, di antaranya filsafat, kemudian kimia, kemudian ilmu falak, dia tertarik. Jadi dia belajar sampai menjadi ahli. Kemudian dia pulang ke Prancis, dia menyampaikan ke orang-orang Eropa bahasanya Islam seperti ini. Nah, kita itu jangan jangan sampai kalah. Jadi dia ngambil ilmu-ilmu Islam positifnya dibawa ke Eropa untuk menyadarkan orang-orang Eropa pada saat itu yang masih ada dalam zaman kegelapan pada saat itu. Mereka saling berperang. Bahkan kemarin kan Anas singgung juga bahwasanya di Eropa perempuan aja ditaruh di kandang, ya, di kandang hewan. Jadi perempuan diperlakukan seperti hewan, hanya pemuas nafsu dan tidak dianggap memiliki posisi yang mulia. Jadi Eropa benar-benar ada dalam zaman kegelapan pada saat itu. Kemudian bahkan dia sampai, kan dia emang basicnya adalah orang Kristen yang taat gitu kan, orang gereja. Akhirnya dia menjadi paus pada saat itu. Jadi kemudian dia menganjurkan kepada bawah-bawahannya orang-orang Eropa, dia punya suara ya kan, dia punya power untuk memerintahkan semua orang Eropa, ayo belajar ke Andalus, belajar. Kita pelajari Islam. Itulah mulai mulai orientalisme di situ. Jadi Baba Sylvester Athani julukannya. Baba Sylvester Athani ini ya, saya ketik. Kemudian yang kedua namanya Petrus. Petrus ini Peter kalau di ini Al-Mukhtarom. Dia julukannya Al-Mukhtarom. Nah, ini juga orang pendeta, dia juga pendeta. Bahkan dia itu adalah kepala Adiro. Adiro itu kayak biara. Jadi di orang Kristen kan banyak punya biara-biara. Dia ketua ada suatu biara namanya Koloni. Koloni namanya. Jadi biara ini adalah diketuai oleh Petrus ini. Dia juga belajar di Andalus juga, orang pinter juga. Yang mana biaranya Petrus ini yang mengumpulkan orang-orang Orientalisme ini untuk sama-sama menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Latin untuk yang pertama kali. Gitu ya. Jadi ini sangat-sangat mempunyai peran yang penting bagi Orientalisme, dua orang ini. Dan latar belakangnya apa mereka? Mereka adalah ruhban, kosawisa, ya pendeta orang-orang Kristen, Nasrani. Oleh karena itu, jadi kita mengatakan bahwasanya motif agama itu sangat kuat dari orang-orang Orientalisme itu sendiri. Kemudian yang keempat, sangat jelas bahwasanya riset-riset apa namanya penelitian-penelitian yang mereka lakukan, kemudian tulisan-tulisan mereka di buku-buku mereka, insya Allah kita akan bahas nanti pertemuan-pertemuan ke depan secara detail. Misalnya Orientalisme ini bukunya apa, dalamnya apa, sehingga kita melek gitu ya terhadap Orientalisme ini. Jadi sebagian besar tulisan-tulisan mereka, bahas-bahas mereka itu adalah tentang
akidah, gitu. Tentang Al-Quran, tentang Rasul, tentang Sunnah, tentang hadis, tentang fikih. Tentunya mereka tujuannya apa? Untuk, ya nanti kita akan bahas lagi. Tujuannya ya untuk merusak, gitu ya. Yang pertama, id'af, melemahkan, tasykik, meragukan umat Islam terhadap ajarannya, gitu. Jadi jelas mereka itu motifnya adalah agama. Kemudian yang kelima, ini tambahan. Jadi antara orientalisme dengan tansir. Tansir itu apa artinya? Misionaris. Itu memiliki hubungan yang erat sepanjang sejarah. Jadi antara orientalisme dan misionaris itu mereka bekerja sama. Bahkan kadang-kadang orientalisme ini mereka kan basicnya adalah orang yang pembelajar ya kan. Mereka itu banyak banget yang jalan-jalan ke Timur Tengah, ke Asia. Jadi mereka misalnya ke Indonesia, mereka nulis tentang Bali misalnya, tentang Jawa. Nah, hasil penelitian mereka tentang bagaimana penduduk Jawa, bagaimana agar mereka itu gampang, ya kan, ditundukkan, mereka sukanya seperti apa, itu diberikan ke misionaris-misionaris sehingga mereka bisa menentukan bagaimana langkah-langkah yang ditempuh gitu ya. Selain misionaris juga diberikan ke penjajah gitu ya, sebagaimana kemarin kita singgung. Nah, ini contoh aja ada dua ya kan, ada dua muasasah atau apa ya, kita bilang ya ini seperti markas ya atau pondok ya, pondok Taklimul Lugah Asyarqiyah di Prancis ya kan. Mereka juga punya pondok Taklimul Lugah, Taklimul Lugah juga ada, karena lugah bahasa itu adalah senjata mereka. Sebelum mereka belajar Islam tentunya mereka menguasai bahasa Arab. Jadi kalau antum misalnya ketemu yang sekarang misalnya orientalis zaman sekarang, mereka pintar bahasa Arab, bahkan mungkin lebih fasih daripada kita ya kan. Nah, Ma'had Ta'limul Lugha Asyarqiyah. Syarqiyah ketimuran ya. Yang dimaksud Al-Lugha Asyarqiyah itu ada yang pertama bahasa Arab, kemudian bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa yang di orang Yahudi biasanya kan. Kemudian bahasa Suryani. Beneran, bahasa Suryani itu sangat penting di dalam dengan ya Gufron ya. Tapi yang asli bukan yang Makode Inna ya. Yang asli. Nah, Ma'had Ta'limul Lugha Asyarqiyah yang di Prancis ini, siapa yang dirikan? Paulus, namanya Baba Honorius Ar-Rabi di tahun 1285. Jadi jelas banget, motif mereka adalah agama, yang menyokong mereka, yang memberikan dana ya kan, membangun tempat belajar mereka itu orang-orang gereja di belakangnya. Kemudian ada Marokis Al-Lughat Asyarqiyah juga di Roma, Italia juga. Dia didirikan ya kan, bitaklif min mujamma Nasrul Iman Ar-Ruhbanat. Ini kayak organisasi Kristen yang ada di Roma. Jadi gini kayak wakaf ya, kalau di Islam wakaf. Jadi mereka wakaf nih uang untuk mendirikan eh, tempat belajar untuk orientalisme supaya mereka bisa belajar bahasa Arab. Jadi beberapa poin ini yang telah kita bahas di sini menunjukkan bahwa motif agama dalam orientalisme itu sangat kuat, tidak bisa terelakkan. Siapa yang mendanai, siapa yang memulai, pentolan-pentolannya siapa, ya kan? Kemudian output-output tulisan-tulisan mereka seperti apa. Jadi ittifaq, jelas mereka itu adalah orang-orang yang yang digerakkan dengan motif untuk memenangkan agama mereka. Jadi ini perang agama, jelas perang agama. Kemudian yang kedua, motif mereka adalah motif al-istimar ya, artinya penjajah, ya penjajah, motif penjajahan. Jadi orang-orang Eropa, bahkan terbaru Amerika itu terakhir ya. Mereka jika ingin menaklukkan suatu negeri ya kan, ingin menguasai, ingin menjajah kolonial, melakukan kolonialisme ke suatu daerah gitu ya, negara. Yang pertama yang mereka butuhkan adalah yajibut ta'arruf ala mawadi'il quwwati wa dha'af. Mereka harus tahu nih, negara ini kelebihannya apa, kekurangannya apa, kelemahannya apa. Nah, baru setelah itu mereka mengutus orang-orang orientalis ya kan untuk mempelajari negara-negara orang Islam. Misalnya ke Indonesia seperti apa? Siapa orientalis Indonesia yang terkenal? Snok kemarin. Untuk mempelajari kulli su'uniha, semua hal tentang negara tersebut. Baik itu secara geografinya, geografisnya, kemudian penduduknya, sosialnya seperti apa, agamanya apa,
Jadi mereka bisa menentukan. Jadi mereka jadi tahu ya kan. Jadi mata-mata. Orientalisme itu mata-matanya kolonialisme, mata-mata penjajah. Sehingga penjajah bergerak itu tidak salah langkah. Makanya itu terbukti di salah satunya di Indonesia. Dengan itu orang-orang orientalis itu memudahkan penjajah, dan orang penjajah juga memudahkan orang-orang orientalis, dikasih uang, difasilitasi naik kapal kalau zaman dulu ya kan. Kemudian diamankan karena tidak sedikit juga orang-orang barat ya kan yang tertangkap juga, misalnya belajar mereka jadi mata-mata atau mempelajari, mereka jalan-jalan di Timur Tengah, di Indonesia, mereka tertangkap juga ada dan dibunuh juga ada. Nah, makanya kolonialisme ini memberikan keamanan juga terhadap mereka, sehingga mereka harta ada, keamanan ada gitu ya. Jadi mereka fokus untuk belajar, mempelajari, meneliti suatu negeri untuk memberikan informasi ke penjajah tersebut. Jadi yang paling bawah, jadi orientalisme itu yakumu bi khidmatil istimar. Mereka melayani penjajahan. Nah, sekali lagi kita mengatakan seperti ini, kesimpulan yang kita diskusikan ini tidak hanya omong kosong. Jadi kita kita ambil contoh beberapa orientalisme secara langsung. Jadi ini buktinya kan. Yang pertama ada tutup ya. Salah seorang orientalisme namanya Edward Henry Balmore. Ya. Ini orang Inggris. Jadi Inggris ya kan, kolonialisme Inggris itu banyak mempercayai, menugaskan orang-orang seperti dia. Ya kan, ini salah satu orientalisme. Bukan hanya dia, banyak. Litashili amaliyatil istimar abral fahmi al-amik li lughati wasyu'ub. Jadi mereka itu memahami bahasa tempat yang mana kolonialisme kolonialisme Inggris, misalnya di Malaysia misalnya atau di India pada saat itu. Jadi mereka belajar bahasa India, kemudian jadi penerjemah kolonialisme Inggris. Allati kana tahta nufud al-Britoni. Jadi mereka menjadi penerjemah gitu ya. Menjadi penyambung lidah penjajah kepada masyarakat yang akan dikuasai tersebut. Kemudian bukan hanya itu, kemudian Balmore ini, Edward Henry Balmore ini juga membantu kolonialisme Inggris untuk at-tawasul ma'asyubil arabiyah wa tafawut ma'ahum. Jadi ya karena dia tahu bahasa Arab misalnya kan. Jadi dia tafawut itu apa ya? Tafawut itu perjanjian ya kan. Kalau ada apa-apa. Jadi mereka orientalisme ini adalah memang penyambung lidahnya para penjajah. Karena para penjajah, komandan-komandan pada saat itu sibuk dengan perang ya kan. Mereka nggak ada waktu untuk belajar bahasa, kemudian belajar tentang negara ini bagaimana. Mereka langsung terima jadi hasil penelitian dari orang-orang orientalisme ini. Jadi bahkan orientalisme ini lebih berbahaya, ya kan? Kalau orientalisme, tapi tidak sedikit juga orientalisme yang salah kasih informasi. Jadi misalnya hasil penelitian dia salah, jadi akhirnya yang rugi penjajah. Banyak seperti itu. Ini dia qaddama bidzalikal maklumat, mereka memberikan informasi-informasi dakiko yang secara rinci, wa mufidah dan bermanfaat lil mas'ulin al-Britaniyin li tahqiqi ahdafi al-istimariyah. Nah, yang terakhir nih yang juga yang dilakukan Edward Henry Balmore ini, dia ikut ke suatu perjalanan utusan istiqsafiyah untuk apa ya? Istiqsaf itu membuka jalan visib Jazirah di Sinai yang ada di Sinai, yang di Palestina ya kan, antara Palestina dan Mesir. Jadi Balmore ini dibiayai Inggris bersama beberapa orang, dia menjelajah daerah Sina ya kan, yang di antara Palestina dan Mesir. Waqad waffarat taqarirahu anil mawaqi al-istidrajiyah wa turuq as-sakhrawiyah. Jadi dia meneliti jalan-jalan yang ada di bukit-bukit pasir ya kan. Maklumat muhimmah sa'adat Britania ala saytarati ala turukin naqli al-barriyah wa tawsi'i nufudhiha fil mantiqah. Jadi informasi yang diberikan oleh Balmer setelah dia jalan-jalan ya kan. Stiksaf. Jadi di Saina pada saat itu kan belum ada peta ya kan. Jadi informasi yang valid yang diberikan oleh Balmore ini membantu orang tentara Inggris untuk dia tahu jalannya kemana. Jadi dia tahu tempat-tempatnya seperti apa. Jadi ketika berperang mereka tidak bingung. Jadi makanya ini sangat berbahaya orang-orang orientalis. Kemudian ada contoh yang lainnya. Ini sudah sangat terkenal ya.
Thomas Edward Lawrence atau dijuluki Lawrence Al-Arabia, ya kan? Lawrence Arabia. Dia membantu penjajah Inggris juga. Paling banyak Inggris namanya. Kemudian dia ini lebih berbahaya. Jadi Lawrence ini dia ini mengobarkan Thawrah Arabia namanya. Thawrah Arabia Kubro. Bagaimana orang orang Arab ya kan itu dibangkitkan untuk melawan siapa pada zaman itu? Melawan Khilafah Utsmaniyah. Jadi dia datang ke kabilah-kabilah yang ada di Arab. Kemudian kalian ini dijajah ya kan. Orang Turki itu bukan orang Arab. Kalian mau dipimpin orang yang bukan dari diri kalian sendiri. Akhirnya dikompor-kompori. Akhirnya banyaklah kabilah-kabilah suku-suku yang memberontak terhadap pemerintahan Utsmaniyah pada saat itu. Sekitar Perang Dunia Pertama. Sehingga Turki yang ikut Perang Dunia Pertama ya kan sama Jerman kan. Sehingga nggak fokus, pasukannya nggak fokus. Banyak pemberontakan di desa-desa, suku-suku semua memberontak, akhirnya kalah. Kemudian bukan hanya itu dia mengobarkan ya kan. Kemudian dia bukan hanya datang ke suku-suku mengobarkan perlawanan enggak. Dia yang mengatur ya kan. Kalau pernah lihat film yang Lawrence itu dia ngasih bom kan yang kereta-kereta itu kan yang jalurnya dia yang ngatur. Jadi dia yang ngatur strategi perangnya dia secara langsung. Jadi sangat berbahaya. Kemudian dia juga membuka jalan juga eh, bagi ya sama kayak tugas yang tadi kayak Balmor. Jadi dia selain orientalisme mempelajari juga dia adalah mata-mata yang sangat berbahaya. Kemudian ada juga namanya Alkun di Fulni. Ini adalah dia punya buku orientalisme. Dia meneliti Mesir dan Suria. Dia punya buku namanya Rihlatun fi Misr wa Suria. Jadi dia menulis perjalanan dia secara detail, secara rinci tentang Mesir, bagaimana penduduknya seperti apa, kotanya misalnya kota Kairo seperti apa. Nah, bukunya inilah dijadikan panduan oleh Napoleon Bonaparte pada saat itu untuk menyerang Mesir. Jadi buku ini dijadikan panduan utama oleh Napoleon untuk menyusun langkah-langkah dia menjajah Perancis, menyerang Perancis, sehingga dia sukses kan. Datang langsung kalah Perancis. Jadi siapa yang sebagai panduannya bukunya Orientalisme ini. Jadi begitu bahayanya Orientalisme. Jadi mereka juga dibiayai juga oleh kolonialisme itu sendiri sehingga mereka fokus. Nah, kemudian yang terakhir jadi tentunya adalah Christian Snodgrass atau Haji Abdul Ghaffar. Kalian kalau misal baca cari aja. Kalau membaca tentang sosok ini, sangat-sangat perjalanannya sangat panjang. Jadi dulu ini dia ke Mekah pertamanya. Jadi dia dibiayai Belanda kan. Dia ke Mekah naik kapal belajar mulazama sama ulama-ulama ulama-ulama di Mekah, bahkan dia masuk Islam, disebutkan dia tuh masuk Islam, kemudian menikahi perempuan Jawa, perempuan Indonesia, perempuan muslimah gitu ya, muslimah dinikahi, makanya dia dapat gelar Haji Abdul Ghaffar ya. Orang-orang pada saat itu mengira dia itu adalah orang yang benar tulus masuk Islam kemudian jadi ulama karena dia pembelajar bukan orang biasa. Kemudian dia ditugaskan di Hindia Belanda, ya kan dijajah yang Hindia Belanda ya Indonesia. Pada saat itu di Aceh, lama di Aceh. Tugasnya apa? Tugasnya adalah jam'u ma'lumatin daqiqah anil mujtama'al islami. Satunya di Indonesia, di Indonesia. Dari Mekah dia itu udah ngumpulkan. Jadi ada salah satu tulisannya Snok Horgrons itu meneliti tentang bagaimana pengaruh ibadah haji terhadap perlawanan umat Islam di Indonesia terhadap Belanda. Jadi Belanda itu, jadi hasil belajarnya Snoek Oorgroens, hasil belajarnya Haji Abdul Ghaffar ini, dia tuh mengamati bahwasanya setiap musim haji pulangnya, jadi kan musim haji kan dulu naik kapal ya. Setiap selesai haji, kan orang-orang Indonesia pulang, itu perlawanan, serangan-serangan tuh meningkat gitu. Jadi setiap pulang haji di Indonesia itu nanti ada serangan di benteng ini, serangan ini. Jadi kenapa kok bisa meningkat? Kenapa orang-orang Indonesia itu ketika orang-orang haji datang ya kan pulang itu meningkat? Kenapa? Karena diteliti ternyata orang-orang yang haji bukan cuma haji aja, mereka bertemu dengan ulama-ulama sini, ulama-ulama Arab ataupun ulama Indonesia kan banyak kan ulama Nusantara di Mekah. Nah itulah yang mengobarkan semangat Pak Haji pada saat itu kan ibadah haji supaya pulang kobarkan semangat untuk melawan penjajah. Makanya bagaimana caranya?
Snok ini mencari bagaimana untuk memutus kebiasaan ini, memutus. Jadi itu tugasnya Snok Horgrunge. Jadi dia juga bekerja sebagai mustasar. Mustasar itu penasehat ya. Al-Hukuma Al-Hollandia ya, Belanda. Nah, salah satu iktirahnya, usulannya adalah Azlul Islami Anis Siyasah. Jadi bagaimana ini hasil apa ya? Saran Snook kepada Belanda untuk memisahkan antara Islam dengan politik. Pada saat itu pemuda-pemuda Indonesia kan ada yang semangat ya kan. Ada yang pada akhirnya kan mereka mendirikan Syarikat Islam yang lainnya. Nah, jauh sebelum itu Snook Horgrons ini sudah mewanti-wanti kepada Belanda. Pokoknya harus jangan sampai Islam diberi ruang. Orang-orang Islam itu dalam politik. Selain politik, agama biarkan aja. Mereka mau sholat 1.000 rakaat, sholat malam, mau pengajian apa ya, penting jangan sampai nyentuh ke politik. Sampai sekarang, ide Snook Horgrons ini masih valid di Indonesia. Jadi ada pihak-pihak yang menganggap Islam itu, oh Islam Islam aja, nggak usah politik kan, banyak kan seperti itu kan. Ini siapa yang mengawali? Snook Horgrons. Salah satu iktirohnya banyak sekali iktiroh. Kalau antum mau baca, cari banyak sekali. Dia juga yang menyebarkan juga eh, salah satunya juga nasihat kepada Belanda karena Belanda dulu itu keras. Dia itu keras terhadap jajahannya. Jadi Indonesia dizolimi, dibunuh, di apa. Nah, Snook ini menasihatkan orang Indonesia itu lemah lembut. Jadi kalian tuh jangan terlalu keras. Jadi orang Indonesia itu harus dirangkul. Kita rebut hati mereka. Dan ini sangat-sangat membantu Belanda. Jadi makanya Belanda itu kan bangun apa? Bendungan, bangun fasilitas-fasilitas. Jadi orang Indonesia terlena selama 350 tahun kurang lebih ya. Akhirnya mereka kan terlena. Belanda itu termasuk yang paling bagus. Jadi mereka banyak kemajuan, ya kan? Ya kayak pemerintah. Itu salah satunya saran dari Horgrons. Jangan seperti Inggris. Inggris itu keras, ya kan? Inggris dan Prancis yang paling keras Prancis. Kalau di Afrika itu semua dibantai kan sampai ada ya tengkorak-tengkoraknya. Nah, Belanda ini beda, jazakallahu khair. Salah satunya itu adalah peran dari Snook Horgrons ini. Jadi begitu lekatnya ya orientalisme dengan penjajahan. Nah, yang ketiga motifnya adalah motif siasi. Siasi itu ya politik. Ini kurang lebih sama, cuman kenapa dibedakan? Jadi karena antara kolonial dan politik, kalau kolonial sekarang bisa dikatakan sudah tidak ada kan, karena sudah dilarang. Jadi yang sekarang masih jalan adalah motif politik masih mereka jalankan sampai sekarang. Mereka belajar Asia untuk menguasai Asia masih sampai sekarang, makanya dibedakan. Tapi kurang lebih sama. Nah, ini yang beda juga dan sangat penting juga adalah motif ilmu. Jadi ada orang-orang Orientalisme Barat, ya kan? Tapi di sini kolil sedikit sekali. Mereka itu belajar Islam, motifnya apa? Hubbul ittila. Emang mereka suka ilmu, suka belajar. Wal istizadatu minal ulum wal ma'rifah wal bahthu an hadaratil umam wa adyanihim bi khasatin dirasatid dinil islami wa turathil arabi. Jadi memang ada orang-orang Orientalisme itu yang mereka memang dia pengen belajar aja, mereka kagum. Nah, minha natijatu lil inbihar. Mereka kagum bil khadarati wa tarikhil islamiyin. Jadi mereka itu kagum dengan umat Islam. Terutama ketika zaman Andalus ya. Di saat orang barat ada dalam kegelapan. Salah satunya yang pernah Anda baca, mereka kenapa kagum? Jadi orang-orang Eropa pada saat itu, Atum tahu nggak kebangkitan Eropa yang ada gerakan Kristen Protestan, ya kan? Mereka itu sampai membunuh pendeta-pendeta mereka pada saat itu karena pendetanya sudah dolim. Jadi mereka mengatasnamakan agama melakukan apa aja. Nah, An-Nahdhah Al-Urubiyah kalau itu mau baca di Eropa pada saat itu, Thawrah Al-Faransia. Jadi orang-orang di Prancis itu melakukan revolusi. Mereka nggak ingin agama lagi. Itulah awal mula Madzhab Fikriyah nanti kalau di pembahasan Madzhab Fikriyah. Jadi mereka itu udah menganggap agama ini udah ketinggalan zaman karena orang-orang pendeta-pendeta aja ada dolim. Nah, salah satu yang menyemangati mereka untuk revolusi pada saat itu adalah mereka kagum dengan Islam. Jadi mereka itu membandingkan apa ya pendeta yang ada di Eropa,
orang-orang agama itu kan. Kalau di Islam namanya apa, Ustadz, Syekh itu kan, Grand Syekh ya kayak gitu. Ya, mereka lihat di Andalus, mereka lihat di Timur Tengah, kok sangat beda gitu. Orang-orang Islam gitu kan, ulama-ulama Islam itu nggak pingin mereka itu tidak hidup dalam kemewahan, mereka hidup dengan rakyat seperti biasa. Nah, mereka itu kagum. Kok beda ya pendeta-pendeta kita, kok beda ya? Akhirnya mereka gerakan sendiri namanya Kristen Protestan. Itu mereka kan gerakan baru pada saat itu. Ya, salah satunya terpengaruh dengan Islam. Tapi ya mereka nggak masuk Islam karena tujuan mereka itu orang-orang yang taat. Sebenarnya mereka orang-orang yang taat kepada Kristen itu sendiri. Cuman mereka tidak bisa melihat apa kezaliman yang dilakukan oleh pendeta-pendeta pada saat itu. Kemudian, nah ada banyak orientalisme yang belajar ya kan, mereka memang pingin ilmu aja, pingin ilmu, mereka penasaran kagum dengan orang-orang Islam, akhirnya meneliti akidah Islam seperti apa, fikihnya seperti apa, Rasulullah itu siapa, Muhammad itu siapa, ya kan, akhirnya mereka belajar. Nah, di jalan akhirnya mereka menemukan kebenaran, itu Islam itu seperti ini. Akhirnya mereka banyak dari mereka yang masuk Islam, ya kan, karena mereka sadar bahwasanya yang mereka pelajari ini sebenarnya adalah kebenaran. Nah, ini contohnya ada tiga. Kita ambil tiga contoh. Salah satu, salah satunya adalah namanya Leopold Weiss. Setelah masuk Islam dia rubah nama jadi Muhammad Asad. Jadi dia itu belajar Islam biman hajin ilmiyin, dengan manhaj secara keilmuan beneran. Islam itu seperti apa? Belajar dia. Baca buku-buku Islam karena dia juga pintar bahasa Arab. Nah, kemudian ia menunjukkan kepada Islam, kemudian dia memeluk Islam. Nah, dia menulis pengalaman dia di dalam dua bukunya yang sangat terkenal, At-Thariqu ila Makkah sama At-Thariqu ilal Madinah. Ini bukan hanya dia datang ke Mekah beneran, dia datang ke Madinah beneran, dia juga menuliskan kenapa dia puas dengan Islam. Jadi kalau antum baca bukunya ini sekarang udah banyak terjemahnya ke bahasa Arab udah ada. Tapi kalau Indonesia sepertinya belum. Kita akan melihat ketulusan ya, kejujuran seorang Leopold Weiss ini, dia emang pingin belajar, kemudian dia menemukan Islam. Jadi di bukunya At-Thariqu ila Makkah sama At-Thariqu ilal Madinah. Kemudian dia juga fokus apa punya amal atau juhud dengan membenarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang orientalis sebelum dia tentang Islam. Jadi dia ini membantah ya kan, membantah orientalisme yang menulis buruk tentang Islam. Dia membantah bahwasanya tidak seperti ini, yang benar seperti ini ya. Ini Masya Allah, beliau ini sangat-sangat eh, apa ya, punya andil besar. Jadi melawan orientalisme sendiri. Jadi dia orang Barat yang melawan orientalisme. Kalau misalnya kita dari orang-orang Islam mungkin kan, oh wajar ya kan, kalian berseberangan membantah. Tapi ini orang Barat sendiri yang dulunya orientalisme tapi sadar kemudian membantah. Kemudian yang kedua ada juga yang masuk Islam namanya Johann Ludwig Burkhardt namanya. Sama, dia juga suka bahasa Arab, kebudayaan Arab, belajar, belajar masuk Islam. Kemudian ada juga Abdul Karim Gyula Germanus namanya. Tapi dia setelah masuk Islam merubah namanya jadi Abdul Karim Germanus namanya. Ba'da dirasatin amiqatin lil Islam wal Quran. Jadi dia fokus mempelajari Al-Quran. Tafsir, i'tanaqal Islam wa asbaha min abrazid da'ina ilaihi fi awsatil muthaqqafin al-gharbiyyin. Jadi dia juga setelah masuk Islam, mereka nyeru kepada teman-temannya bahwasanya Islam itu yang benar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak seperti yang kalian tulis di buku-buku kalian. Jadi dia membantah orang-orang orientalisme itu sendiri. Abdul Karim Germanus. Ini foto ya, foto setelah dia masuk Islam nih, dia pakai simak kan. Ini yang mana? Yang tengah ini udah masuk Islam ya. Tapi ini sangat-sangat zaman dulu nih, nggak ada gambarnya. Ini cuma ini apa, ilustrasi. Tahunnya ini yang paling lama ini. Pada tahunnya. Itu tadi ya yang tentang motif ilmu. Jadi memang ada orientalis-orientalis yang memang mereka meneliti karena ingin belajar.
suka belajar mengenal ilmu. Ya, yang motifnya ilmu itu pasti mereka ketika menemukan kebenaran dalam penilaian mereka pasti masuk Islam. Nah, kemudian ada juga motif at-thaqafi al-hadari, motif kebudayaan dan peradaban. Intinya adalah mereka belajar itu memang suka terhadap ilmu budaya, antropolog ya kan kebanyakan. Jadi mereka yahtammu bidirasati turathi syarqi wa thaqafatihi kulul mustasrik yadrusu ma yamilu ilaihi minal jawanib at-thaqafiyah. Contohnya apa? Jadi mereka nggak ada motif agama, nggak ada motif politik. Jadi mereka suka aja dengan kebudayaan kebudayaan orang-orang Timur atau orang-orang Islam. Contohnya ada kemarin kan anak-anak singgung ya bahwasanya Orientalisme Orientalisme yang dari Jerman itu mereka kebanyakan mereka nggak punya rasa hasad untuk menghancurkan Islam orang-orang Jerman. Jadi mereka murni belajar. Contohnya ada salah seorang Orientalisme namanya Sigrid Hunkah. Dia ini salah seorang Orientalisme yang belajar kebudayaan-kebudayaan yang ada di Arab. Jadi dia nulis tentang salah satunya yang terkenal adalah dia itu meneliti tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada di orang-orang Arab ketika menyambut al-wujaha, menyambut orang-orang penting. Jadi dia datang ke Mekah, datang ke Taif. Dia lihat suku-suku Arab ini ketika menyambut orang-orang penting seperti apa ya kan? Kan orang Arab ada yang joget-joget ya kan, pakai pedang, ada yang dengan syair. Nah, jadi dia emang meneliti seperti dia fokus meneliti kebudayaan. Jadi motifnya emang motif tertarik dengan budaya Islam, ya, budaya Arab. Dia juga nulis tentang peradaban Arab di Spanyol seperti apa pada saat itu. Kemudian yang terakhir, motif yang terakhir adalah motif al-iktisadi, motif ekonomi. Apa maksudnya motif ekonomi? Maksudnya adalah ya mereka ini kebanyakan disuruh ya. Ini mereka adalah orang-orang suruhan. Tapi motif ini yang paling lemah. Jadi kenapa Anda taruh di akhir ya kan? Karena motif al-iktisadi ini paling lemah. Bahkan kata orang-orang yang fokus ke orientalisme, sebenarnya nggak ada motif ekonomi itu nggak ada. Ini berlaku ke akhir-akhir ini aja. Kenapa? Karena orang-orang Barat ya kan ingin menguasai minyak yang ada di Arab. Negara Arab atau negara Timur Indonesia termasuk ya kan. Mereka kan kaya kan, kaya, kaya kaya rempah-rempah, kaya minyak, ya kan. Ya, orang-orang Barat itu, tapi ini juga ada benarnya juga sebenarnya. Jadi mereka pingin menjajah salah satunya kan mencari apa? Gold gitu kan. Gold, glory sama gospel. Jadi mereka ngutus orientalisme untuk mempelajari negara-negara yang akan datangi. Ya motifnya ya untuk ini bersinggungan dengan istikmar tadi ya, kolonialisme tadi. Mereka ingin meluaskan perdagangan mereka, kemudian al-husul min biladi sarki alal mawad al-awwaliyah al-kham, maksudnya bahan baku mentah yang nanti akan mereka olah, kemudian di pabrik-pabrik mereka kemudian dijual lagi. Mereka menguasai pasar-pasaran. Makanya dulu Portugis ya kan di Indonesia, mereka kan menguasai perdagangan-perdagangan juga. Ini motif yang terakhir. Nah itu ya. Jadi ada berapa tadi motifnya? Yang pertama ada ad-dini, agama, kemudian kolonialisme, kemudian politik, ilmu, iktisadi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan akhir ya kan. Akhirnya yang akan mereka capai itu apa? Nah, ini bedanya antara motif dan tujuan. Kalau tujuan tuh biasanya lebih detail. Nah, lebih enak dipelajari juga. Yang pertama tentunya yang bersinggungan ketika motif mereka agama, yang memulai adalah gereja, dikasih dana ya kan. Kemudian pentolan-pentolannya juga orang gereja. Nah, kita lihat tujuan mereka itu untuk apa? Tujuan akhir mereka itu untuk apa? Nah, tujuan mereka adalah ma'rifatul Islam. Mereka memang ingin tahu, ya kan, apa itu Islam. Nah, untuk apa? Limuharobatihi, untuk memeranginya. Dalam kurung ini ada bentuk-bentuknya adalah ibtol. Mereka ingin membatalkan agama Islam itu. Kemudian id'af melemahkan, taskik membuat ragu, wa taswihi, taswih itu kayak mencoreng ya kan, menjelek-jelekkan. Wa ibadun nasara wa ghairuhum anil Islam. Jadi mereka itu takut orang-orang barat itu akan terpengaruh Islam. Akhirnya mereka
menulis tentang Islam, ya kan, yang buruk-buruk aja. Contohnya sangat banyak contohnya. Tadi kita bahas. Jadi kenapa mereka pingin id'af melemahkan? Kenapa mereka itu pingin taskik, pingin meragukan agama Islam itu? Kemudian taswi mereka menjelekkan agama Islam. Ini semua adalah istimrarul hamalati salibiyah an tariqil fikri. Nyambung dengan yang Raja Louis, ya kan. Sampai sekarang ini masih berjalan. Jadi mereka memang ingin melanjutkan perang salib mereka. Yang mana sekarang mungkin tidak menggunakan senjata, mereka menggunakan pemikiran. Kita lebih lanjut lagi. Yang pertama, ya kan. Ini masuk lebih detailnya. Yang pertama, mereka itu ingin tanfirun nasara minal Islam. Mereka ingin menjauhkan orang-orang Nasrani dari Islam. Karena kalau orang Nasrani tahu Islam yang benar, mereka pasti masuk Islam. Caranya dengan apa? Dengan menulis takdim, kitabat, wadirosat, akademiyah. Jadi bukan tulisan biasa kayak nulis asal-asalan, enggak. Dirosat, akademiyah, akademiyah itu ilmiah. Jadi mereka rata-rata mereka itu dosen di kampus-kampus di Oxford, di mana banyak. Bilughatihim al-um, dengan bahasa asli mereka, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Inggris, ya kan. Nah, mereka ngapain? Mereka yusawwiru fihal Islam bi absya'is suwar. Mereka menggambarkan Islam dengan gambaran yang sangat buruk. Islam itu agama nyebar dengan pedang contohnya. Nanti akan kita jelaskan detail ketika pembahasan subuhatul mustasyrikin. Kita akan bahas nanti. Watul sokufi asyaddi tuham, juga apa? Melekatkan Islam dengan tuduhan-tuduhan. Contohnya, Nabi adalah orang yang pedofil, ya kan? Itu bombing tahun berapa itu? Itu sebenarnya tulisannya orang Orientalisme ratusan tahun yang lalu. Jadi nanti kita akan cari bukunya apa, ada, bisa kita cari. Jadi semua subhat-subhat yang sekarang sebenarnya udah ada di buku-buku mereka dari zaman dulu. Jadi kalau kita melek tahu ya, jadi kita biasa aja, oh kayak gitu. Litaswihi wa ibadin nasoro anhu. Jadi ini tulisan-tulisan mereka tujuannya seperti itu. Makanya ini tujuan yang ingin mereka capai. Selain menjauhkan orang-orang Nasrani dari Islam, yang kedua adalah taskik, meragukan. Taskikul muslimin bidinihim wa aqaidihim. Bagaimana membuat orang-orang Islam itu ragu dengan agama mereka dan akidah mereka. Bagaimana caranya? Caranya at-taskiku bisihhati risalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara meragukan umat Islam? Langsung meragukan nabinya. Kalau nabinya, umat Islam ragu dengan nabinya, udah habis kan? Salah satunya tadi dijelek-jelekin, nabi dijelek-jelekin. Kemudian ada juga nanti di subhatnya, salah anak singgung aja dikit-sedikit. Jadi salah satunya adalah nuduh kalau nabi itu gila. Dan ini dari dulu kan. Tapi sebenarnya cara mereka itu sama. Orang Quraisy nuduh nabi gila kan. Nah, orang Orientalis sama nuduh nabi gila dan kena epilepsi. Buktinya apa? Oh, tulisan mereka bagus. Jangan dikira itu ngawur. Tapi antum kalau baca ke buku aslinya, itu mereka itu dalil-dalilnya masuk akal. Contohnya apa? Misalnya ya, kenapa Nabi dituduh gila dan punya penyakit psikologi? Nabi suka menyendiri, bayangkan. Lah, tulisan mereka itu seperti apa ya? Pinter. Mereka itu uslubnya pinter banget. Jadi kalau orang awam baca itu, oh iya ya, jadi oh Nabi itu kalau orang sehat kan berkumpul kan. Nah, oh Nabi ya sering kan di gua Hiro ya. Gua Hiro sering menyendiri nggak jelas terus akhirnya katanya lihat malaikat yang sangat besar. Jadi mereka itu menyampaikan kalau orang awam baca itu bisa yakin. Itu sangat bahaya. Jangan sampai ini diterjemah buku-buku mereka terjemahkan ke Indonesia. Tapi ada juga yang orang-orang liberal gitu juga ada yang dalil dengan itu. Buku itu sangat berbahaya. Nabi apa ketika turun wahyu itu gak jelas ya kan, sakit, kejang-kejang. Nah, kejang-kejang antum kalau baca di Sahih Bukhari, hadis-hadis, bagaimana Nabi ketika turun wahyu? Ya, itu mereka jadikan dalil untuk menyerang. Itu mereka sangat-sangat pintar. Antum kalau baca Pak, coba sekali-sekali antum baca. Antum akan terkesima, maksudnya sangat kuat subhat mereka. Bahkan orang Islam pun kalau baca itu, oh, iya ya Nabi kan ada tuh di hadis yang ketika ya kan Nabi berkeringat gitu kan. Oh, itu bukan wahyu, itu emang Nabi itu gila, Nabi sakit. Di mereka seperti itu.
Ketika nabinya diragukan udah hancur ya kan. Wa masdaruha al ilahi. Masdarnya juga Quran juga diragukan, hadis juga diragukan. Hadis itu kemarin kan yang oh hadis itu ditulis ratusan tahun setelah Nabi wafat. Berarti itu yang bukan Nabi, bukan dari Nabi. Tulisan-tulisan orang-orang biasa. Padahal hadis itu ditulis sudah dari awal, dari zaman Nabi udah ada kan. Uktubu li Abisah, ya kan. Yang yang dikumpulkan itu namanya tadwin. Tadwin itu dikumpulkan hadis kemudian dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu emang ratusan tahun setelah Nabi wafat. Tuh mereka tapi mereka nyampaikannya sangat pinter, yang lain sangat berbahaya. Kalau Al-Qur'an, bagaimana cara mereka meragukan Al-Qur'an? Nanti sekali lagi kita akan bahas secara detail di Subuhat. Tapi contohnya kalau Al-Qur'an mereka cari, antum pernah nggak yang Quran kan ada qiraat sab'ah ya kan? Ada wadduhe. Nah, mereka itu beneran, mereka neliti dan mereka itu bener. Gini, oh Al-Quran ada banyak lahajat ya kan, ada bacaannya beda. Nah, dengan ini berarti Quran tuh berbeda-beda. Nah, ini sebenarnya Quran tuh tulisan manusia, makanya berbeda. Jadi mereka itu gimana caranya biar meragukan Al-Quran, Nabi diragukan, Al-Quran diragukan, kemudian sejarah juga diragukan. Al-Quran, antum kalau baca sejarah, baca hadis, pernah terjadi diperintahkan membakar sahabat-sahabat kan, sahabat kan nulis Al-Quran kan. Kemudian ketika mushaf dikumpulkan di zaman Utsman ya kan, itu kan memang diperintahkan membakar mushaf-mushaf yang lain kan. Nah, itu dijadikan mereka senjata. Jadi sebenarnya Al-Quran yang sekarang itu ada yang hilang, ada yang apa. Jadi mereka membuat kita itu ragu. Itu contoh-contohnya ya. Terus ini kalau tuh baca kitabnya, saya sarankan, Masya Allah tuh kitabnya sangat berbahaya. Tapi kita sebagai pembelajar harus tahu. Kemudian ya, Nabi hadis juga diragukan, fikih juga diragukan, fikih-fikih Islam atau Al-Quran juga diragukan katanya niru dari Injil karena ada beberapa cerita yang sama. Ya namanya juga awalnya kan satu, tapi kan mereka yang inkhiraf. Jadi misalnya ada cerita Nabi Adam itu di Injil ada cerita tentang Nabi Nuh. Wah berarti Quran ini niru Injil dan Taurat dan mereka itu menyampaikannya sangat-sangat ilmiah. Nah, yang ketiga, tanfir atba'il adyanil ukhra min dinil Islam. Ya, salah satu tujuan mereka bukan cuma meragukan Islam, meragukan umat Islam. Sasaran mereka juga adalah orang Hindu, Buddha. Gimana biar mereka itu ragu, tidak mau masuk Islam. Tidak kepikiran untuk masuk Islam. Kemudian yang ada juga tujuan mereka ita'af melemahkan ruhul ukhuwati al-islamiyah bainal muslimin. Ini salah satu tugas orientalisme. Tujuan mereka adalah menyalakan api permusuhan di antara umat Islam. Antum tahu dulu ada gerakan namanya kalau belajar madhab namanya eh, Al-Qaumiyah Al-Arabiyah. Dulu itu Jamal Abdul Nasir ya kan di Mesir itu pernah pingin membuat negara Arab. Jadi orang-orang Arab aja dikumpulkan. Mesir, yang Jordan, Arab Saudi. Jadi mereka membuat pemerintahan Arab didasarkan Arab. Ini salah satunya karena orientalisme yang membisiki dia. Jadi gimana menghidupkan kembali syiar-syiar jahiliyah, Arab-Arab aja. Termasuk pecah belah antara Turki dan Arab. Dulu pernah ada zaman antara Turki dan Arab itu sangat bermusuhan. Ya di zaman Utsmani. Jadi mereka nuduh Utsmani itu penjajah ya kan. Mereka ada Turki. Turki sama Arab tuh nggak bisa bersatu. Akhirnya terpecah belah. Itu salah satunya adalah tugas dan yang amalnya orientalisme ini. Al-Qaumiyah Al-Arabiyah. Dan orang-orang seperti itu sampai saat ini masih ada. Nah, ini salah satu contohnya aja. Jadi mereka menulis suatu ensiklopedia Islam, ya kan? Ini ini mereka itu berkumpul puluhan orang orientalisme. Mereka buat namanya Dairatul Ma'arif Al-Islamiyah, ensiklopedia Islam. Mereka itu pingin orang-orang Barat kalau pingin tahu tentang Islam nih baca nih buku. Pengennya seperti itu. Jangan sampai orang-orang yang mencari tahu tentang Islam itu langsung buku Islam. Jangan. Ini aja ini dulu. Jadi mereka nulis. Nah, setelah diteliti oleh ulama-ulama kita, ya kan, para bahisin-bahisin Islam, ya kan, ternyata di dalam buku ensiklopedia Islam ini ada at-ta'an fi dzatil ilahiyah. Jadi mencelah Allah ada 40 tempat. Jadi 40 tempat. 40 pembahasan.
Kemudian mencela kenabian Nabi Muhammad ada 170 pembahasan. Aksar min 170 pembahasan. Kemudian tentang sahabat Nabi, mencela sahabat Nabi ada 30 tempat pembahasan. Intikos, maksudnya meragukan syariat Islam ada 90 pembahasan. Kemudian, nah ini yang paling akhir, ini yang kurang ajarnya, mereka malah memuji ahlul bidah, ya kan? Mereka malah memuji aliran-aliran sesat, ya kan? Dengan kesalahan-kesalahan mereka tetap dipuji. Sebanyak 50 pembahasan. Jadi mereka sangat-sangat berbahaya. Ada juga mereka, ada seorang namanya Joel Zeher, itu sangat terkenal. Dia nulis buku Madzhab At-Tafsir Al-Islami. Jadi Orientalisme ini, Joel Zeher ini pingin nulis buku tentang beginilah cara orang Islam itu mentafsirkan Al-Quran. Jadi ingin orang Barat yang pengen tahu Islam nih, lihat nih orang Islam kalau mentafsirkan Al-Quran itu caranya seperti ini. Dia nulis buku. Kurang ajarnya, dia itu marojik-marojiknya dari tafsir-tafsir yang sangat-sangat tidak terkenal di Islam. Tafsirnya orang-orang Syiah diambil, marojiknya dia. Tafsir orang-orang ghulatus sufia, dari orang sufi yang ghulah, yang berlebih-lebihan, ya kan? Kayak Wihatul Wujud, kayak gitu. Dia ambil marojik-marojik itu, dia tulis buku. Seperti inilah Islam menafsirkan Al-Quran. Dia nggak ngambil tafsir atau bari, dia nggak ngambil tafsir yang terkenal yang maroji utama kita, mereka nggak mau ngambil. Karena tahu kalau mereka ngambil itu ya Islam jadi bagus kan. Makanya orang-orang Barat itu kalau lihat Islam, kalau lihat Sufi misalnya, ada amalan-amalannya kayak kemarin kan, kayak barang siapa yang minum kopi akan masuk surga. Ini nggak masuk akal. Orang Barat ketika kalau baca kayak gini nggak mau masuk Islam lah. Orang Barat kan ilmiah kan, kayak rasional. Apa ini ajaran macam apa ini, masa barang siapa yang ada kopi ini masuk Islam? Itu biasanya orang Sufi kayak gitu ya, berlebihan. Nah, itu salah satu contoh. Nah, di buku ini itu Jozer ini ngumpulin tafsir-tafsir sesat itu dirangkum. Ini nih, tapi itu zaman dulu. Alhamdulillah pada zaman sekarang ya kan, orang kalau orang Barat pun kalau ingin belajar Islam kan langsung tinggal, alhamdulillah keterbukaan. Salah satu positif dari perkembangan zaman. Antum kalau pernah nyoba ChatGPT aja tanya itu bagus kan? Nggak ada kan yang sesat kayak. Nah itu yang agama ya, gambarannya agama. Kalau tujuannya yang secara politik dan kolonialisme, tujuannya cuma satu apa? Istimar wa sayyidarati duwali syarqiyah wal islamiyah. Mereka ingin menguasai secara politik. Mereka kayak Lawrence Arabia, dia pekerjaannya selain orientalis, dia adalah mata-mata dan utusan. Bukan utusan presiden ya, utusan presiden. Utusan kolonial di negara tersebut. Jadi mereka emang naruh orang-orang penting yang bertugas secara politik. Kayak Snook Urgrons itu juga bertugas secara politik juga di Indonesia. Ya, tadi contoh-contohnya tadi ya, udah kita sebutkan kayak Balmore ya kan, Snook Urgrons, kemudian Lawrence Arabia. Ini mereka itu tujuannya secara politik dan kolonialisme. Nah, kalau tujuan secara ilmu, ya kan, tujuannya apa? At-ta'arruf ala duali syarqi wal islamiyah. Jadi mereka emang pingin kepo, pingin tahu dengan negara-negara di timur dan negara-negara Islam, baik itu akidahnya seperti apa, kebudayaannya seperti apa, peradaban seperti apa, turas, kitab-kitab turasnya seperti apa, li ajlid dirasatil ilmiyatil mahdoh. Jadi mereka emang pingin belajar secara ilmiah mahdoh. Ya, mahdoh, ya apa? Mahdoh itu apa ya terjemahnya? Mahdoh itu murni ya, mereka murni belajar cari ilmu, memang pingin tahu sih akidahnya orang Islam seperti apa, peradaban Islam seperti apa, buku-buku Islam turas-turasnya seperti apa, karena Islam itu bukan cuma agama, kalau kita kenal ilmu agama, jadi Islam yang sebenarnya ya kan, kimia ada, biologi ada, kedokteran ada, nah mereka itu juga eh, mengambil keuntungan juga dari tersebut. Hadza sinfu qalilun adaduhu jiddan. Ya, sangat sedikit. Wahum ma'a ikhlasihim fil bahthi wad dirasah. Jadi walaupun mereka tuh ikhlas ya kan, mereka emang pingin belajar ya kan. Murni belajar dalam belajar, la yaslimuna minal akhta. Tapi mereka itu tetap tidak bisa selamat dari kesalahan.
fil bahti wal istintajatil ba'idati anil haq. Jadi walaupun mereka nulis ikhlas ya kan mempelajari penelitian, tetap mereka itu tidak lepas dari kesalahan. Kenapa? Imma li jahlihim bi asali bil lughatil arabiyyah, ya jelas lah. Sepinter-pinternya mereka bahasa Arab, tapi mereka itu kan bukan orang Islam ya kan. Karena bahasa Arab itu bukan cuma bahasa ya kan. Ada uslubnya seperti apa, tafsir seperti apa. Jadi mereka itu yang murni orang yang kayak Google lah, kayak buka Google ya, kayak guru gembul mungkin ya, ya kan? Mungkin karena guru gembul nggak ada basic ini kan, ya mirip-mirip seperti itu mungkin gambarannya. Buktinya di debat tentang ilmiah tentang agama kan nggak tahu, tapi dia semangat, bisa jadi kan guru gembul memang murni pengen belajar ya kan, bisa jadi kita hargai kan niat baiknya. Wa imma li jahlihim bil ajwa'il islamiyyati tarikhiyah ala haqiqatiha. Mereka juga tidak biasa hidup di suasana Islam. Itu tetap mereka sering salah juga. Nah, contohnya sekali lagi kita tidak pernah ngomong kecuali berdasarkan data. Ini contohnya. Di sana ada orang-orang orientalis yang murni belajar. Ini contohnya yang pertama ada namanya Thomas Arnold. Mustasrik Britoni wa Ustad, dia Ustad fid dirasatil Islamiyah, bayangkan. Dia dosen tentang dirasat Islamiyah di Inggris. Kataba anit tasamuh fil Islam. Jadi dia tuh nulis, dia neliti di Islam ternyata ada at-tasamuh di Islam itu. Wa nasrihi as-silmi. Jadi menyebarkan, memang Islam itu ada sifatnya bertasamuh. Tasamuh itu apa artinya? Toleransi. Dia nulis tentang toleransi di Islam. Kemudian menyebarkan kedamaian. Jadi dia nulis beneran. Kitabnya kalau nggak percaya silakan dicari kitabnya Ad-Da'watu ilal Islam. Bayangin dia nulis Ad-Da'watu ilal Islam. Nulis buku judulnya Dakwah ilal Islam. Kita yang orang Islam dari lahir udah nulis belum buku supaya orang masuk Islam. Ini secara tidak langsung dia itu kayak mengajak orang ke Islam. Tapi Allah alam sebenarnya ini nggak masuk Islam. Nggak masuk Islam dia. Jadi dia memang murni ilmu aja. Jadi dia lihat di Islam tuh emang mengajarkan toleransi dan kedamaian. Ya udah dia nulis gitu aja. Yu'addu minal kutub ar-ra'idah allati tanawalat intisarul Islam bi insafin wa maudu'iyah. Jadi terkenal buku yang membahas tentang penyebaran Islam dengan insaf. Ya emang dia insaf itu apa artinya? Insaf itu apa ya? Ya adil. Wa maudu'iyah dan maudu'iyah ilmiah. Ad-da'watu ilal Islam. Nih kalau antum misalnya ini keren sebenarnya. Misalnya Ustadz Hanif bahas di masjid, bahas kitab namanya Ad-da'watu ilal Islam. Siapa mu'alifnya? Thomas Arnold. Karena ini terbukti buku ini sangat-sangat ilmiah gitu. Sekarang udah ada bahasa Arabnya udah ada. Nah, kalau misalnya antum bahas tentang kitab tauhid siapa? Muhammad bin Wahab, Wahabi di Indonesia. Udah ganti aja namanya Ad-da'watu ilal Islam. Siapa mu'alif? Thomas Arnold. Yang keren. Ada juga namanya Reinhard Dozi. Mustasrik Holandi, Belanda. Kataba an tarikhil Islam fil Andalus wa adharo ikhtiraman litanawu itsaqafi wal istimai fil khadaratil islamiyah. Jadi dia nulis tentang bagaimana di Andalus itu. Ternyata di Andalus itu, Islam di Andalus sangat menekankan ikhtiraman litanawu itsaqafi. Kebudayaan yang banyak di Andalus itu Islam tuh menghargai toleransi. Jadi dia nulis buku tentang Islam di Andalus. Jadi secara tidak langsung Thomas Arnold dan Reinhard Dozi ini membantah kan tuduhan-tuduhan Barat yang mengatakan bahwa Islam itu agama keras dengan pedang. Ya, tinggal tunjukin aja nih kalau ada orang ngeyel Islam itu apa terorisme nih, tahu nih 2 buku. Ada buku namanya Ad-Da'watul Islam, coba baca. Yang ngarang saya siapa? Bukan saya, Thomas Arnold namanya. Orang Barat yang ngarang. Yang terakhir ada namanya juga Gustav Le Bon. Dia orang Perancis. Istazharo bi kitab ya. Dia juga nulis kitab namanya Hadaratul Arab, Peradaban Arab. Isinya apa? Haitsu asyada bi ishamatil muslimin fil ulumi wal funun wa atharihim fil hadaratil gharbiyah. Jadi dia nulis peradaban Arab. Isinya adalah bagaimana umat Islam itu punya andil yang sangat besar dalam kemajuan ilmu di Barat. Ini sangat-sangat bagus bukunya. Hadaratul Arab. Nyana punya bukunya. Jadi gimana? Jadi kan kita kan apa ya?
Banyak kan subhat di luar tuh kayak, antum pernah nggak dengar kayak istilah gini, orang Islam cuma apa sibuk bahas kalau sentuhan ini batal, sentuhan ini nggak batal, atau kayak misalnya orang Barat lah itu udah sampai bulan gitu kan. Sering kan dengar kayak gitu istilah. Nah, ini dibantah sendiri oleh Gustav Lohmann, bahasanya orang Islam itu punya andil besar di kemajuan Barat. Jadi orang Barat tuh gak usah sombong, kalian maju. Itu gak percaya, baca nih kitab nih, andil orang-orang Islam dalam kemajuan orang-orang Barat. Jadi kita tuh nggak boleh lemah, kita jangan apa ya merasa terkucilkan, merasa sedih. Kok Islam sekarang? Islam kakek-kakek kita dulu itu maju. Jadi kita harus mengembalikan kembali kemajuan Islam. Kemudian ada tujuan secara kebudayaan dan peradaban. Tujuannya apa? Mereka ingin nasrut thaqafatil gharbiyah intilaqan minan nadhrah al-isti'la. Ya, ini juga sangat berbahaya. Di mereka itu pingin menyebarkan kebudayaan-kebudayaan barat ya kan ke kita, ke umat Islam. Bukan cuma menyebarkan budaya-budaya kayak pakaian, kemudian apa ya, yang viral-viral aja, tapi mereka itu diiringi an-nadhrah al-isti'laiyah dengan keyakinan orang barat itu lebih tinggi dari orang-orang timur. Ini sangat-sangat berbahaya. Wa nasrul lughatil urubiyyah wa mukharabatil lughatil arabiyyah. Nah, mereka juga memerangi bahasa Arab. Antum tahu bahasa amyah, ya kan? Bahasa yang tidak baku. Itu ada andil orang-orang orientalis. Jadi, ya, semakin rusak bahasa Arab itu dirusak. Sengaja, ini bukan kalau mungkin kita dulu tahu kayak dulu bahasa Arab fusha. Karena penyebarnya karena gabungan kebudayaan wajar. Ya emang wajar, tapi itu ada andil dan mereka sadar untuk merusak bahasa Arab orang-orang barat. Sehingga eh, kalau bahasanya rusak ya kebudayaannya rusak, agamanya rusak. Seperti itu. Ini salah satu jalan yang mereka tempuh untuk merusak umat Islam. Mereka juga ingin menyebarkan pemahaman-pemahaman barat ya kan ke umat Islam. Nah, insya Allah nanti lebih detailnya kita bahas di subuhat orientalis. Dan yang terakhir tentang ekonomi juga iktisadiyah. Ya, yang mereka pingin husul al mawadil awaliyah al kham, bahan baku litaghdiyati masoniihim. Ya karena mereka punya pabrik-pabrik ya kan. Ya mereka nyari bahan baku di Asia ya kan. Asia. Wasaitoroti aswaki tijariyah litasrifi badaiihim. Jadi mereka menguasai penjualan-penjualannya, bisnis-bisnis mereka sampai sekarang. Dan yang sangat penting, lam yatawaqqaful hadful iktisadi ilal an. Jadi tujuan mereka secara ekonomi menguasai perekonomian dunia itu sampai sekarang gak berhenti. Fa inna hadzal hadfu fa inna hadzal hadfa ma zala akhadu ahammil ahdaf listimrari dirasatil istisraqiyah. Fama sawani'uhum pabrik mereka matazalu tuntij aktsar min hajat. Jadi pabrik-pabrik mereka kan terus terus mengolah ya. Mereka butuh bahan baku terus ya, mereka nyari dari kita sampai sekarang. Jadi itulah tujuan-tujuan ya yang ingin mereka capai. Setelah pembahasan kita ini, akhirnya harusnya ya ada tasawur, ada bayangan. Bagaimana orientalisme itu motifnya seperti apa? Macam-macam, ada yang agama, ada yang kolonialisme, ada yang secara ilmu, ya kan? Kemudian tujuan mereka seperti apa yang ingin mereka capai. Dengan ini harusnya kita bisa menyimpulkan ya kan, bahwasanya sebenarnya orientalisme itu ada dua. Ada juga peneliti yang menyebutkan tujuan orientalisme itu ada dua. Yang pertama al-hadaf, eh, apa namanya, al-hadaf yang bagus ya kan. Apa nah lupa istilahnya. Oh, al-hadaf al-bina'i. Jadi tujuan yang membangun. Jadi orientalisme ini secara tidak langsung mereka itu membangun Islam sebenarnya. Jadi memang subhanallah mereka itu awalnya memang dari barat ingin menghancurkan Islam, tapi pada akhirnya mereka itu sebenarnya membangun Islam. Jadi kita itu sebenarnya menikmati ada sisi positif dari orientalisme ini. Kalau memang dari dulu orang Eropa itu mager ya kan, males, nggak belajar Islam. Mungkin kita ya biasa aja.
dakwah biasa. Tapi dengan mereka belajar banyak hal-hal yang kita dapat sekarang. Jadi Islam, kita juga punya peluru atau senjata lebih ketika menghadapi orang-orang Barat yang menghina kita, kemudian menuduh kita dengan yang tidak-tidak. Kita punya nih buku-buku orang Orientalis yang mengatakan Islam itu seperti ini. Nah, yang kedua, hadaf al-hadmi. Jadi tujuan yang merusak. Ya, yang merusak ya banyak. Secara agama, secara kolonialisme mereka merusak banyak sekali. Jadi seperti itu. Orientalisme yang ada kenyataannya seperti ini. Jadi motif mereka ada banyak, kemudian tujuan mereka ada banyak, dan sampai sekarang sebenarnya mereka itu tetap sama. Masih ada, masih aktif, masih suhul sampai sekarang. Tapi namanya beda. Karena mereka kan kemarin sudah dibahas ya. Mereka sepakat untuk mengilgho, menghapus istilah orientalis, istilah mustasyrik, diganti dengan ad-dirasah asyawiyah, al-insaniyah juga banyak. Al-insaniyah, asyawiyah, wasimal Afrika, ada Afrika Utara. Kan Afrika Utara itu orang-orang Islam semua tuh, dari Mesir sampai Maghrib itu kan orang-orang Islam. Kenapa kok enggak wasat Afrika kan? Kenapa kok enggak Janub Afrika? Enggak, mereka di Rosa Asyawiyah wa Shimal Afrika. Karena tahu kalau Shimal yang utara itu orang-orang Islam. Dah seperti itulah pembahasan kita pada malam hari ini tentang motif-motif kenapa orang-orang Barat itu belajar Islam. Kemudian eh, tujuan-tujuan mereka yang ingin mereka capai juga apa aja yang telah kita bahas. Mungkin hanya itu. Jika ada pertanyaan mungkin silakan. Pertanyaan atau tambahan, tafadhol, tafadhol. Wah, silakan juga. Oh ya, duluan, duluan, duluan antum duluan. Gak tahu ini tambahan apa tanya. Gini, apakah apa namanya orientalis itu ada salah satu apa namanya sebuah istilahnya itu dengan menyebarkan kayak istilah-istilah yang membuat bingung orang Islam. Misalnya, karena ini kan menurut Ana ya, toleransi atau tasamuh itu jadi kayak menurut Ana itu kayak bikin eh, jadi penyeleweng gitulah. Bikin toleransi dan sebagainya itu bikin ya apa ya istilahnya itu jadi kita jadi umat Islam tuh ya jadi nggak benar atau gimana itu istilahnya kata toleransi atau tasamuh itu jadi kayak tidak benar lah itu apakah benar yang siapa ya yang saya katakan itu benar apa enggak ya itu aja sih. Siap, siap. Yang jawab aja ya biar nggak ini. Allah alam, kalau secara Anda belum tahu ya kan. Kalau apakah mereka andil sengaja karena memang belum pernah Anda temukan. Mungkin nanti kalau ada setelah Anda baca mungkin ada. Cuman secara tujuan itu kan sesuai dengan tujuan mereka. Karena kalau tasamuh memang ada, kalau di Sakofa itu ada nama madah khusus namanya tasamuh. Secara lugha itu susah banget menerjemahkan tasamuh, itu susah. Jadi tasamuh itu kayak istilah emang dari barat gitu. Jadi ada memang istilah-istilah itu yang toleransi. Di Islam itu gak ada toleransi. Jadi gimana ya? Di Islam itu memang gak ada toleransi. Karena apa? Karena Islam itu adanya apa? Ihtiram. Jadi di Islam dari zaman Nabi sampai ketika kita berjaya kan, dinasti Abbasiyah, Utsmaniyah, dinasti Umayyah, itu kita nggak sibuk dengan toleransi. Kenapa? Karena orang non Islam, ya, orang kafir itu mereka itu punya hak gitu. Jadi mereka nggak ada sibuk kayak, oh toleransi nggak boleh gitu, nggak ada. Karena apa? Karena semua mendapatkan hak-hak masing-masing. Nah, kenapa kak muncul tasamuh, muncul toleransi sekarang? Ya karena apa ya? Di kenyataan dan orang Barat sendiri yang sumbernya dari mereka, masalah itu dari mereka. Kayak kalau kita belajar madzhab fikri ya banyak banget masalah itu dari mereka. Kayak kenapa orang Barat itu sangat anti terhadap agama? Karena penyelewengan yang dilakukan pendeta-pendeta mereka. Jadi mereka itu sangat anti, kayak komunis yang kayak misalnya agama adalah candu seperti apa. Itu karena mereka lihat praktek beragama di Eropa. Seandainya yang di Eropa itu Islam misalnya,
Tapi syaratnya nggak boleh diselewengkan, karena Islam sendiri juga banyak yang menyelewengkan. Seandainya mereka melihat cahaya Islam, buktinya mereka juga tertarik kepada Islam, kagum lah dengan Islam. Ya karena penyelewengan-penyelewengan itu, jadi munculnya arus toleransi seperti apa. Antum kalau baca di sejarah kan ada apa ya namanya di Eropa itu ketika Andalus jatuh ya kan, kan ada namanya tahkim yang orang Islam dibunuh ya kan. Jadi mereka itu yang nggak toleransi itu mereka sendiri sebenarnya. Makanya jadi kalau kita lihat Islam nggak ada sibuk-sibuk tasamuh toleransi Islam nggak ada. Karena apa? Karena Islam tuh udah diatur hak-haknya. Orang kafir seperti apa? Orang kafir itu dilindungi kalau dia nggak harbi. Jadi dulu itu di dinasti di semua kalau Islam memerintah dimanapun kalau Islam memerintah itu semua itu aman. Orang kafir pun aman asal dia nggak menyerang ya nggak berperang. Makanya muncul tasamu apa ya mereka mungkin secara tidak langsung mereka secara tidak sadar mereka sendiri yang munculkan kebingungan-kebingungan. Contohnya lagi yang mirip itu adalah hak asasi manusia misalnya. Kenapa ada hak asasi manusia? Islam tuh nggak ada di Islam di sejarah Islam nggak ada hak asasi manusia. Maksudnya secara istilah ya. Emang Rasulullah dulu apa? Hak ini hak manusia nggak ada karena Allah langsung menganjurkan manusia itu mulia, dihormati. Kenapa ada namanya hak asasi manusia? Karena di Barat, karena mereka sendiri ada perbudakan. Ya kalau perbudakan sih mungkin dari dulu. Karena mereka sendiri apa yang tidak mereka perbedaan itu dijadikan saling membunuh, nggak menghargai. Bahkan mereka kan dulu rapat nih, perempuan nih hewan sama manusia. Mereka sendiri yang buat. Jadi makanya muncullah orang-orang yang membela manusia lainnya namanya hak asasi manusia. Seperti itu. Jadi itu hanya dua contoh. Banyak hal-hal yang istilah-istilah yang membingungkan yang mana itu dimulai dari orang-orang barat sendiri. Ya, karena mereka kan memang tidak diberi hidayah. Maksudnya ya itulah fungsinya Islam. Kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada mereka. Dan itu yang diperlukan. Jadi kita ini dai bukan cuma yang khutbah tentang ilmu-ilmu Islam. Jadi antum kalau pernah nggak debat dengan orang Barat atau debat dengan orang liberal, wah itu ya kayak kayak kurang lebih kayak Ustadz Nurdin sama Guru Gembul. Kurang lebih. Guru Gembul itu kan sebenarnya orang semangat ya kan. Cuman bacaan-bacaannya mungkin nggak dia kan nggak taksil ilmu kan, nggak ada taksil ya kan. Jadi kayak gitu membingungkan. Ilmiah seperti apa, rasional seperti apa, ya, kayak gitu. Jadi memang banyak istilah-istilah mungkin secara tidak langsung ya, secara langsung orang-orang Eropa sendiri yang membuat kebingungan-kebingungan itu sendiri. Ya, betul? Baik, bagi atas pertanyaan yang pertama itu tadi kita tadi berbicara kalau istilah dan tamu itu sudah ada dalam Islam. Kalau yang terlibat dalam kita sebagai Hanafi sama satu itu sama satu itu maksudnya apa? Pertanyaan pertama. Yang kedua yang pertanyaan saya kayak agak tinggi positif. Jadi kan tadi antum ini paper atau mungkin materi yang antum jelaskan juga di kelas ya. Gimana? Yang antum jelasin di sini itu memang antum diskusikan di kelas juga. Ya, kebanyakan nih. Ya, tadi sempat menyebut tentang adanya Lawrence itu memang menyebabkan Sauron bangsa Arab kepada Turki. Nah, itu kan itu mendiskusikan di kelas itu. Ya, maksudnya bagaimana respon orang Saudi atau orang Arab, mereka memang mengafirmasi kalau memang ya kita ini berdiri dan bisa keluar dari penjajahan Turki Utsmani itu memang dibantu atau disumber kembali oleh orang seorang Barat lah. Itu memang mereka bilang itu atau mereka nggak terima atau gimana? Iya. Musiknya ada pertanyaan lagi ya kalau Oh, seru ini seru. jawab dulu yang ketiga. Gak apa ya Pak, yang ketiga. Yang ketiga ya, dari yang pembacaan antum tentang orientalisme ini, dia inti jawab ahdafnya itu apakah memang mereka macam-macam
memang karena mereka belajar sendiri dari negaranya sendiri, memang mereka ingin belajar dan sebagainya, atau memang ada yang punya mereka intinya apa ada dari Islam Ya ya. memang atau ada satu dari yang taruh di antara mereka. Masya Allah, sangat menambah gitu ya, menambah diskusi kita. Kalau khair, yang pertama tadi tentang yang tasamuh kan, Hanafiyatu samhah. Jadi tasamuh kalau secara at-tasamuh yang artinya toleransi kan, itu kan bahasa sekarang. Jadi tasamuh itu emang bahasa baru dari toleransi diterjemahkan. Kalau kita meneliti akar katanya, itu beda dengan samhah atau samahah yang ada di Islam. Jadi itu sejarahnya sangat panjang. Kalau yang samhah, yang Hanafiyatu samhah itu kan artinya samhah itu murni. Gak ada hubungannya dengan toleransi. Gak ada. Beda. Cuman akar katanya sama samaha. Cuman yang tasamuh itu kan kayak bahasa baru. Gak ada di buku-buku Islam. Jadi kalau yang samha itu artinya murni. Hanafiyah kayak buis itu di Hanafiyati samhah kan gitu kan. Itu agama yang murni, artinya murni. Samha itu murni. Kalau tasamuh itu toleransi sangat-sangat jauh berbeda. Tapi kalau dulu anak itu juga dibahas di kelas dulu. Jadi kenapa kok toleransi itu tasamuh? Itu toleransi itu sejarahnya sangat panjang. Kenapa kok ada muncul toleransi? Karena di Islam itu nggak dikenal yang namanya misal kalau kita beragama Islam, orang-orang Kristen itu direndahkan misalnya, tidak diberikan haknya, nggak ada. Jadi Islam itu sudah diatur haknya. Kenapa kok permasalahan muskilah tentang toleransi lah, harus toleransi gini-gini itu muncul ya dari barat, munculnya dari barat. Makanya kan itu adalah serapan. Jadi orang-orang Arab itu nyari nih kata apa ya yang toleransi. Nah, akhirnya mereka sepakat ya kan, ya kesepakatnya tentunya berlama sepakatnya kayak dengan bertahun-tahun. Ya akhirnya jadi tasamuh. Jadi nggak ada hubungannya dengan samha yang ada di Islam, sangat-sangat berbeda. Kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua? Tentang Lawrence itu ya. Nah, kalau yang Lawrence secara khusus jelas ini nggak didiskusikan di kelas karena sensitif. Kita yang kena. Cuman kalau tapi kan kita kan pembelajar ya. Kita udah dibekali bahasa, dibekali ilmu. Kalau kita neliti sendiri itu sebenarnya bisa. Tentunya kita nggak boleh condong kemana-mana. Jadi kalau kasus Lawrence itu sebenarnya kemudian dikaitkan dengan Arab Saudi yang dikatakan yang melawan Turki Utsmani gitu ya. Kalau dari sudut pandang orang Saudi, jadi Ana juga kalau Ana nggak diskusi kayak denger aja dari orang Saudi ya, nanya-nanya aja kayak nggak bantah nggak apa kak. Kalau orang-orang Saudi itu memandang sudut pandang mereka adalah jadi apa namanya Alu Suud itu nggak pernah dikuasai oleh Turki Utsmani. Kenapa? Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sama Syekh ya sama Muhammad bin Saud itu mereka berdiri itu tidak di wilayah Turki Utsmani. Turki Utsmani yang datang. Jadi bukan misalnya jadi mereka itu menurut mereka ini ya sekali menurut mereka nggak pernah dikuasai Turki Utsmani pusat mereka. Jadi mereka itu mendirikan aja. Jadi antum kalau baca di Tarikh Saudi apa namanya Tarikh Mamlakah itu kan Diriyah kemudian kota-kota mereka siapa yang menghukumi Qabail nggak ada Turki Utsmani Qabail mereka hukum Qabail kemudian karena saling berperang ya kan akhirnya mereka sepakat akhirnya muncul dengan perjalanan yang panjang munculnya Al Saud itu. Nah kenapa Turki nyerang karena Turki merasa Al Saud ini udah besar kan akhirnya kan kalau besar kan tabiat atau hukum politik itu udah jelas hukum politik. Kalau ada kekuatan baru pasti yang besar nih pasti waspada kan. Yang besar nanti bisa jadi tandingan. Akhirnya mereka lah nyerang. Jadi mereka menurut mereka Saudi ini nggak pernah dijajah oleh Turki Utsmani. Mereka yang datang. Jadi kita mendirikan pemerintahan, ya udah pemerintahan aja. Jadi mereka yang nyerang. Akhirnya mereka membela tanah air mereka. Jadi mereka nggak mau dibilang memberontak kalau sudut pada orang Saudi. Kemudian Lawrence Arabia ini, ya kan, itu dia apa ya? Oh itu apa ya? Politik itu memang tidak sehitam putih yang ini ya, yang kita apa ya? Kita anggap lah. Jadi politik itu sangat ya kita lihat sendiri di Indonesia lah gambarannya di Indonesia ya. Kalau Lawrence itu tahu nggak yang apa ya? Kemakan tawaran Lawrence
yang kemakan tawaran Inggris itu siapa? Itu bukan Al Saud. Yang kemakan tawarannya adalah yang di Jordan, tahu nggak? Yang Syarif, hukum Syarif. Jadi dulu itu Al Saud belum menguasai Hijaz. Ada namanya Mamlakah Hijaz yang dipimpin oleh keturunan Rasulullah yang Syarif itu, Syarif Mekah. Itulah yang ditawarkan oleh Inggris lewat Lawrence itu yang akan menjadi khalifah. Sebenarnya itu awalnya seperti itu. Jadi kenapa? Karena mereka belum Al-Saud ini kuat. Cuman Al-Saud ini kan orang gurun, orang-orang anu ya, kayak bagi mereka kurang berpendidikan karena ya Badawi lah. Sedangkan Hijaz ini orang yang mutatawir, dia bagus banget zaman itu. Tapi berjalan waktu, Syarif Mekah itu kan kalah, politiknya kurang kuat. Akhirnya mereka memandang Al-Saud ini lebih apa ya, lebih lebih berpotensi lah untuk menjadi penguasa. Makanya akhirnya kan Syarif kan kalah pada saat itu kan. Yaitu campur politik juga lah. Intinya sebenarnya yang kemakan janji-janji Inggris itu adalah Syarif Mekah. Sehingga ketika ditawarkan khalifah yang memberontak sebenarnya Syarif Hijaz yang memberontak kepada Turki Utsmani. Jadi bukan Al Saud. Ini kalau sudut pandang orang Saudi. Jadi yang memberontak terhadap Turki Utsmani itu ya Syarif Hussein ini namanya. Syarif Mekah pada saat itu memberontak. Dijanjikan apa? Dijanjikan Palestina, Jordan, kemudian Hijaz, ya Syam itu jadi negara Arab dan khalifahnya adalah Syarif Hussein. Kalau Al Saud emang beda, beda. Tapi perjalanan ternyata kok lemah Syarif ini. Akhirnya Inggris lebih condong ke Al Saud. Akhirnya Al Saud kalau didukung secara langsung sih mereka menolak. Jadi kayak Inggris tuh membiarkan. Jadi membiarkan terjadinya peperangan antara Al Saud dan Hijaz. Sedangkan yang Hijaz ini udah lemah, akhirnya mereka kalah. Intinya seperti itu. Kalau menurut sudut pandang orang Saudi. Ya. Dan itu juga antum bisa kok baca di buku-buku yang Tarikh Mamlaka atau buku sejarah. Cari aja sejarah Arab Saudi gitu banyak. Ya tulisan mereka kayak gitu. Jadi Arab Saudi ini nggak mau kalau disebut mereka memberontak ke Turki Utsmani. Memberontak setelah mereka diserang. Jadi bukan bukan yang mereka ada di bawah kekuasaan Turki kemudian memberontak gara-gara dianu Inggris enggak. Memang mereka itu awalnya di luar kekuasaan Turki. Jadi Turki itu nggak masuk ke Diriyah Pak, dulu zaman dulu pas mereka membuat Al Saud pertama ya kan yang sama Muhammad bin Abdul Wahab, saya Muhammad Abdul Wahab. Makanya mereka Qabail pemerintahnya. Qabail yang disatukan kayak gitu. Di sudut pandangnya kurang lebih seperti itu. Tapi kalau antum berani ngomong sama orang Saudi seru. Itu pertanyaannya, San. Tapi kalau apa ya? Kerjasama antara Saudi dan Inggris pada saat itu ya nggak bisa dipungkiri. Memang mereka apa ya bilangnya kerjasama kong kali kong ya memang ada. Gitu. Karena Inggris melihat Al Saud ini berpotensi gitu kan, berpotensi. Terus buktinya juga Al Saud kan sama sekali tidak mengganggu Inggris kan. Jadi mungkin itu salah satu kesepakatannya. Jadi Al Saud itu fokus kepada Hijaz, Hijaz dan apa sih istilahnya itu Najd ya Najd pada saat itu. Kalau Hijaz ya memang pingin semua orang kepingin kan Mekah Madinah. Makanya Inggris itu kan ada batasnya kan Saudi dengan eh Syam. Pokoknya yang Suriah, Jordan itu dibuat mainan orang Eropa semua. Kenapa Arab Saudi enggak pada saat itu? Arab Saudi aman. Ya karena Al Saud itu kuat pada saat itu. Jadi kalau menurut anak apa ya disebutnya itu Al Saud yang diragukan ya kan orang-orang Badawi. Tapi secara politik mereka tawar menawar itu mereka kuat. Buktinya apa? Buktinya Arab Saudi nggak diganggu. Sedangkan antum lihat Jordan, kemudian eh mana? Syam, Suriah, terus apa aja negara-negara situ, Lebanon, Lebanon sampai sekarang dia nggak pernah tentram. Pokoknya eh, negara-negara Arab, Jordan, yang atas itu Palestina, dari Palestina sampai Palestina, Suriah, Jordan, Irak, kemudian Lebanon, itu nggak pernah tenang. Sampai sekarang nggak pernah tenang. Sedangkan Arab Saudi cenderung tenang kan. Nah itu kondisinya mirip zaman zaman dulu itu mirip. Jadi Al Saud itu mereka yang diragukan, tapi sebenarnya mereka secara politik kuat. Ya walau alam kalau dari sudut pandang sini, karena kita adalah negara tauhid. Kalau sebadangnya itu bisa pro, negatif ya terserah ya gitu. Jadi karena ya kayak gitu. Jadi memang itu adalah berkah dari kita memegang tauhid sebagai dasar negara pada saat itu.
ya kan. Terus apa ya? Ana juga setelah baca itu kayak negara mana yang memadukan antara politik dengan agama, maksudnya tauhid dengan pedang dan Quran. Saya tauhid dengan kekuatan politik itu ya, Arab Saudi pada saat itu ya, negara-negara yang tumbuh pada saat itu. Yang negara-negara lain tuh nggak ada lah, mana Mesir nggak, mana Palestina pada saat itu pun masih terjadi perang. Maksudnya mereka masih perang sesama bangsa Palestina sendiri, rebutan kekuasaan. Sedangkan yang sangat solid adalah Al-Saud, sangat-sangat solid. Dan ini bukan mereka yang apa ya? Kekuasaan kayak apa ya? Bukan kekuasaan tangan besi enggak. Buktinya apa? Kalau antum baca Tarikh Mamlakah, itu ada beberapa pemberontakan alu alu lain. Jadi Alu Suud kan Alu Suud, ada ana lupa, ada beberapa keluarga yang memberontak menguasai Riyadh. Tapi itu sangat mudah dibalikkan kembali. Kenapa? Karena orang-orang Najd itu sudah percaya dengan Alu Suud. Jadi mereka emang cinta dengan Alu Suud. Mana negara di dunia sampai sekarang namanya nama keluarga siapa? Nama negara yang nama orang. Coba cari. Cuma Arab Saudi. Saud itu nama orang loh. Saudi ya. Saudi Arabia itu nama keluarga. Jadi memang ya nggak bisa dipungkiri lah, bisa pro bisa negatif. Ya sejarah negara Saudi yang kita berada sekarang seperti itu. Tapi kalau antum mau diskusi yo bisa lah. Hati-hati tapi kalau sama orang Saudi. Karena ini kan nyinggung politik. Udah selesai, Ya, Pak. nyinggung politik Di ya. Indonesia berbahasa. Terus yang ketiga apa tadi? Ketiga, David utamanya itu apakah emang Oh ya ya. pecah-pecah atau ada yang Hmm, besar? ya. Awal pertemuan pertama kemarin, ya kan? Karena sempat menyampaikan bahwasanya pembahasan Istisraq Orientalisme ini pembahasan yang sangat rumit dan membingungkan. Karena dari awal itu nggak ada yang kayak ya paling yang perang salib itu tahun berapa? 1000. Pokoknya yang Andalus itu sebelum perang salib kan, yang Andalus. Nah, memang dulu dimulainya itu nggak ada kesepakatan. Orang aja pingin belajar Islam terus gini-gini. Ada orang pendeta pingin ngajarin Islam belajar. Jadi nggak ada yang kayak rame-rame bareng-bareng janjian, nggak ada pada awalnya. Makanya motif mereka itu bermacam-macam. Ada yang karena ilmu, ada yang karena memang pingin Kristen yang menang zaman dulu. Tetapi makanya ada tarikh kan, ada sejarah. Tetapi datang suatu masa yang ada pencetusnya, seperti Raja Louis itu yang setelah kalah. Itu pertama kali bersama-sama. Kemudian yang puncaknya adalah di apa rapat yang di Vienna, yang kemarin yang pernah dibahas ya, Vienna, Majma' Vienna itu mereka bareng-bareng sepakat bahwasanya kita harus mendirikan apa ya, pendidikan bahasa Arab tentang ketimuran supaya kita bisa belajar Islam, kemudian untuk menghancurkan Islam. Sama-sama sepakat itu saat itu. Kemudian yang tahun 1900 atau 800-an yang mereka pertama kali Muktamar Istisraq, mereka pakai nama Muktamar Istisraq pertama kali, Muktamar Orientalisme Dunia pertama kali, yaitu mereka mulai, jadi mereka memang ada gerakan bersama-sama. Jadi awalnya itu mereka nggak bareng-bareng, awalnya sendiri-sendiri, kemudian dengan tujuan yang sama, berlalu sejarah, akhirnya mereka dikumpulkan dengan tujuan yang sama, barulah mereka itu ada atur, munculnya dana dari gereja ya seperti itu sampai sekarang. Jadi kalau dibilang Davi utamanya ya motifnya macam-macam, tapi yang paling berasa, yang paling ya motif agama ya. Motif agama dan motif kolonialisme yang paling kuat itu. Kalau Davi ilmu juga ada, cuman ya sedikit sekali. Itu yang mungkin tiga itu yang paling besar. Tapi agama ini ya nggak bisa dipungkiri, itu yang paling utama motifnya. Motif dan tujuannya itu sama. Karena antara motif dan tujuan tuh saling berkaitan. Ini seperti itu, Ustaz. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada. Tutup aja. Ustaz. Ada lagi? Silakan. Kalau ada lagi. Mahfud. Mau jawab Lawrence kan?
orang lain. Sedikit saya bertanya sih. Mungkin pertanyaan yang masih tidak terlalu berbobot. Karena tadi katakan bahwasanya bahasa Arab Fusha yang apa yang diotak-atik dengan bahasa-bahasa lokal misal itu salah satu bentuk apa salah satu motif istishraq. Tapi kalau kita lihat hari ini ya, saya malah dapat istilah baru. Ada bahasa sodik. Apakah sodik ini yang yang salah satu ada Indonesia bagaimana? Dan makanya saya lihat tadi orang berpaut, tapi ya ini sekedar diskusi dan mengecah diskusi kita. Ya. Silakan, Ustaz. Benar, Insya Allah. Ini sangat berbobot ini justru. Tapi perlu butuh juga maksudnya apa ya? Pengaruh sodik-sodik yang di Arab terhadap kerusakan bahasa bisa jadi loh. Masa antum mau yang Azba tahu? Anak Injil tahat. Apa Injil? Ya kan? Pokoknya banyak bahasa kan? Iji. Yang lucu itu dulu anak yang paling sok pas baru ini tahun 2017 baru datang kan di dekat Mahat Am itu di luar ada banyak mobil-mobil kan itu kan. Kan ada sodik yang nawar-nawarin nyuci mobil tuh. Dia masa bilangnya gini, antasayaro, apa sih dulu itu? Antasayaro, anagosil jipulus gitu. Itu cuma kayak gitu. Kok ada orang datang gitu kan, pakai mobil, antasayaro, anagasil jipulus gitu. Kalau kita pelajari itu antasayaro, maksudnya itu, kok mobilmu tak cuci bayar gitu kan maksudnya. Itu kan sangat merusak itu. Masa antasayaro anak hasil jipulus kayak percuma anak kan sokan dulu datang kayak percuma anak belajar bahasa Arab di ma'had ya itu ya mungkin perlu dipelajari. Tapi kalau misalnya menuduh sodik orientalis sangat gitu. Ya, mungkin memang pengaruh. Oh iya. Bisa jadi. Najib itu ada orang sana, ada orang di negaranya yang mengutus dia untuk kerja di sini. Itu kan serta orang yang di sana ada indikasi. Bisa jadi. Mau duitnya Najib aja. Iya, bisa jadi kan. Didatangkan yang banyak kan. Tapi memang berbahaya kalau bahasa dirusak. Pengaruhnya sampai ke jamiah. Betul. Tahu semua. Betul. Termasuk saya. Betul. Perlu dipelajari itu. Orang Arab juga enggak sesuai. Enggak suka ini. Makanan orang Arab pun juga kadang-kadang Sawah. Gitu ya, mungkin bisa dipelajari itu. Kalau anak Allah alam, kalau anak nih nggak tahu. Ya, tapi sangat-sangat menarik. Belum ada kayaknya yang nulis kayak apa ya? Bahasa ya kan? Bahasa sodik antum cari itu 100 sodik antum kumpulkan. Atau satu-satu datengin kan sodik gini gitu. Maksudnya seberapa merusaknya bahasa sodik itu terhadap bahasa Fusha. Ya, mungkin penelitiannya di Jamiah aja lah, di Jamiah. Sodik Jamiah. merah. Mungkin nanya itu apa tuh di YouTube langsung lah tutup. Jazakallahu khair apa yang Anda sampaikan jika ada benarnya dari Allah SWT, jika ada kesalahan dari diri Anda pribadi. Jazakumullahu khair. Mari kita tutup dengan doa kafirul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ini ya OTS belum? Sudah. Lalu baru mau ujian tari malam. Enggak langsung balik Ustaz. Oh, siap.